Mengenal lebih dekat ibu negara dari orang terdekat sosok nomor satu di negeri ini. Ya, tak hanya getol memperjuangkan nasib perempuan, keenam ibu negara Indonesia ini memiliki kesamaan sikap menolak poligami. Di balik wibawa para presiden Indonesia, ada sosok perempuan anggun dan mengayomi. Mereka adalah ibu negara. Tak hanya mendampingi presiden mengarungi suka duka kehidupan, ibu negara berada di garda terdepan dalam memperjuangkan nasib kaumnya. Bertepatan dengan Hari Anak Nasional pada bulan Juli lalu, PT Pos Indonesia menerbitkan perangko edisi Indonesia's First Ladies. Para ibu negara ini memang telah menciptakan langkah luar biasa pada zamannya dan memiliki peran masing-masing bagi pemberdayaan perempuan di negeri kita. Fatmawati adalah salah seorang perempuan yang memberi sumbangsih besar untuk bangsa ini. Ibu negara pertama Indonesia ini merupakan penjahit bendera merah putih yang digunakan dalam proklamasi kemerdekaan. Suara lantang untuk membela hak perempuan juga dikumandangkan Ibu Negara Indonesia kedua Siti Hartina Soeharto atau yang akrab disapa Tin Soeharto. Tak hanya di level kebijakan, Tin Soeharto juga rajin turun langsung menyapa kaumnya. Lewat program Dharma Wanita, ia melebur bersama istri PNS atau bertemu muka dengan perempuan di desa-desa melalui pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK. Di era Tin Soeharto, peran perempuan lebih ditekankan pada ranah domestik. Istri diharapkan mendampingi suami menyukseskan tugas negara. Ibu negara ketiga datang dari kalangan intelektual. Hasri Ainun Habibi, perempuan yang berprofesi sebagai dokter ini juga getol memperjuangkan hak-hak kaumnya yang kerap kali didiskriminasi. Kehadirannya memberi inspirasi bahwa perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki, terutama di bidang pendidikan. Setelah Presiden Habibie lengser, Abdurrahman Wahid naik menjadi RI 1. Otomatis tongkat estafet ibu negara diserahkan kepada Sinta Nuriyah. Dengan latar belakang aktivis, upaya memperjuangkan kesetaraan gender sudah menjadi bagian hidup Sinta. Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah masalah poligami. Dengan dasar keilmuan yang dimilikinya, Sinta berinisiatif mengkaji ulang Kitab Kuning. Dalam penelusuran Sinta dan tim pengkaji dari Yayasan Puan Amal Hayati, Sinta menemukan hadis-hadis lemah yang sering dipakai sebagai dalih berpoligami. Karena itu kita ingin mengkaji Kitab Kuning itu dan meluruskan apa sih sebetulnya yang apakah memang begitu ajaran Islam itu terhadap perempuan. Karena kita tahu bahwa Nabi pun mengajarkan kita harus menghormati perempuan sedemikian rupa, kenapa kok pelaksanaannya di tengah masyarakat seperti itu. Usai penelusuran, Sinta menulis ulang hasil temuan itu untuk kemudian disebarkan di tengah masyarakat, khususnya kalangan pesantren. Sinta bersyukur almarhum Gus Dur selalu mendukung perjuangannya selama ini. Khususnya ketika Sinta menghidupi yayasan yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, Puan Amal Hayati. Sebaliknya, Sinta selalu mendukung tiap langkah sang mantan presiden yang terkadang dinilai kontroversial. Dan bagi saya sendiri, kalau memang yang dikatakan Bapak itu benar, ya saya akan dukung. Kalau memang tidak benar, saya akan mengatakan bahwa yang dikatakan, yang disampaikan itu benar. Cuma waktunya, timingnya yang tidak benar. Peran ibu negara sebagai rekan seorang presiden tampak pada pribadi Kristiani Herawati atau lebih dikenal Ani Yudhoyono. Tak hanya pendamping, Putri Sarwaidi ini merupakan teman bertukar pikiran bagi mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Orang yang dimana kita
berlabuh dan bisa meyakinkan diri bahwa satu kebijakan atau tindakan kita memang didukung, itu pertama-tama konsultasinya kepada istrinya gitu ya. Nah, mungkin Bapak Presiden SBY pada masa itu menjadikan Ibu Ani mungkin juga pintar orangnya, punya wawasan. Ani Yudhoyono merupakan sosok yang peka terhadap permasalahan sosial. Ia getol mendorong peran serta kaumnya untuk mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera. Sebagai ibu negara, anak dan perempuan menjadi fokus perhatian Ani. Ia menggalakkan program Indonesia Pintar sampai penyuluhan kesehatan ibu dan anak lewat program Indonesia Sehat. Citra istri pemimpin yang peduli sesama juga melekat pada diri Iriana Widodo. Ketika Joko Widodo masih menjabat wali kota, Iriana sebagai ketua PKK Solo membantu sang suami mewujudkan kesejahteraan anak dan perempuan. 7 tahun menyandang status ibu wali kota, Iriana turun tangan mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga. Bersama timnya, perempuan asal Solo itu memberikan pelatihan menjahit, memasak kue, dan rias pengantin. Tujuannya tak lain agar perempuan miskin di kota Solo bisa mandiri. Saat hijrah ke ibu kota, kiprah Iriana memberdayakan kaumnya tak surut. Ia bahkan tak canggung belusukan ke gang-gang sempit untuk memberikan penyuluhan pada perempuan prasejahtera. Presiden Indonesia telah berganti didampingi sang ibu negara. Ketika masih mendampingi Bapak Joko Widodo bertugas di Solo, Ibu Iriana dikenal dekat dengan rakyat. Kini publik pun menunggu peran serta gebrakan seorang Iriana Widodo sebagai ibu negara, tak terkecuali soal pemberdayaan perempuan. Febi Purnamasari, Niken Sasi melaporkan untuk NET.